Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student. How are you today? Okay, are you happy today? Ya, saya harap kalian selalu dalam keadaan baik dan bahagia serta selalu bersemangat untuk terus belajar walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Di saat seperti ini, jangan lupa untuk terus melakukan kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan, pakai masker kemanapun pergi, kemudian tetap selalu rajin untuk mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, tidak membuat kerumunan, dan yang pasti harus selalu semangat untuk belajar walaupun di tengah keadaan yang sangat tidak menyenangkan untuk kita semua saat ini. Namun ada banyak hal yang harus kita pelajari dan ini adalah hal-hal yang harus kita kuatkan untuk menjadi anak-anak bangsa yang selalu baik, selalu berilmu, dan menjadi berguna bagi nusa dan bangsa. Okay, for today, we would like to learn about descriptive text. Materi kita kali ini adalah tentang descriptive text. Dan ada yang spesial untuk materi kali ini, yaitu saya sengaja menyajikan materi deskriptif teks kita sejalan, seiring, atau berhubungan dengan kelas yang sedang kalian tempuh, yaitu berada di SMK yang merupakan jurusan otomotif atau teknik kendaraan ringan otomotif. So, I have the material with the title Descriptive Text Special for Automotive Class. Oke, apa sih descriptive text itu? Kita mulai ya. Oke, this is the descriptive text, special for automotive class. Sebelum kita belajar tentang descriptive text lebih lanjut, kita harus tahu kompetensi apa yang harus kita peroleh atau kompetensi apa yang harus kita kuasai setelah belajar tentang descriptive text. Yang pertama adalah diharapkan setelah belajar descriptive text, kita mampu menganalisis fungsi sosial, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan tentang teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian setelah kita mampu menganalisis itu semua, kita diharapkan mampu menyusun teks deskriptif baik lisan maupun tulis, pendek dan sederhana terkait orang, benda, tempat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Nah, dalam hal ini konteks yang kita bicarakan adalah konteks yaitu mendeskripsikan sesuatu entah itu benda, entah itu tempat atau orang yang berkaitan dengan otomotif. Nah, descriptive text itu apa? Okay, now we will explain about the descriptive text definition. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Nah, ini yang kita pelajari ya. Nantinya kita akan mempelajari tentang descriptive text. Oke, gambarnya sudah ada ya di sini mobil. Nah, descriptive text itu nanti kita akan mempelajari tentang social function atau fungsi sosial, text structure atau struktur teks, kemudian language feature atau unsur kebahasaan. Nah, apa saja sih yang menjadi tujuan fungsi sosial, kemudian struktur teksnya, kemudian unsur kebahasaannya seperti apa? Kita cek terlebih lanjut. Oke. Fungsi sosial dari descriptive text is to describe people or place or animal or other things specifically. Jadi kita tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan baik itu orang maupun
tempat ataupun binatang ataupun benda-benda secara spesifik atau secara khusus. Nah, jadi kalau kita lihat di sini misalnya kita akan mendeskripsikan benda, ada contohnya mobil, kemudian seorang perempuan dan kemudian tempat di sini contohnya adalah Monumen Nasional atau Monas. Oke. Nah, how about the text structure? Dalam struktur teks deskriptif, kita akan mengenal dua hal, yaitu identification and description. Jadi anak-anak, nanti ketika kalian diminta untuk menyusun teks, baik itu secara lisan maupun tulis, di dalam teks deskriptif tersebut harus terdapat dua bagian ini, yaitu tentang identification and description. What is identification? What is description? Nah, kita kaji lebih lanjut. The identification is the content about the introduction of person, place, animal, or object will be described. Jadi di paragraf ini kita lebih lanjut bicara seperti itu ya. Jadi ada satu teks, kemudian ada paragraf awal, di mana tujuan dari paragraf tersebut adalah untuk memperkenalkan, ya, menunjukkan apa objek apa yang akan dideskripsikan. Jadi kalau misalnya kita mau bicara tentang tempat, maka kita perkenalkan tempat itu sendiri apa, kemudian benda-benda itu apa. Nah, ya. Kemudian ketika kita sudah memperkenalkan, maka kita masuk ke description. Description itu adalah penggambaran lebih detail. Ya, jadi what is description? Description is contain a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, form, color, or anything related to what the writer described. Jadi kita mendeskripsikan baik dari segi misalnya warna, kemudian bentuk, ya, kemudian material dan sebagainya. Nah, itu yang spesifik semacam itu. Oke. Kemudian kita bicara tentang language feature. Language feature adalah unsur kebahasaan. Jadi kalau unsur kebahasaan dari descriptive text itu sendiri, kita akan banyak menggunakan simple present, ya, untuk tensesnya, kemudian kata sifat atau adjektif, kemudian specific participant di sini maksudnya adalah menggunakan yang berhubungan kata-kata benda yang spesifik. Contoh Borobudur Temple, Bandengan Beach, my house. Kemudian kata-kata sifat yang sering digunakan di sini adalah untuk mengklarify atau memperjelas dari kata benda yang digunakan tadi. Misalnya my house. My house-nya seperti apa? Nah, itu di sini dijabarkan lebih lanjut. Seperti ini. Kalau kita mau bicara beach, oke. Beach yang bagaimana? A beautiful beach. Ada seorang laki-laki yang seperti apa? A handsome man. The famous place dan sebagainya. Ini adalah kata-kata sifat. Kemudian present tense. Nah, penggunaan present tense ini karena kita menceritakan tentang fakta yang akan dideskripsikan atau digambarkan. Action verb yaitu kata kerja yang menunjukkan sebuah aktivitas, for example run, sleep, dan sebagainya. Oke, setelah kita bicara tentang language feature, structure, text structure, kemudian social function. Nah, kita masuk ke contoh. Oke, this is the first example. Saya sengaja memberi contoh bukan mobil ya, karena kita nanti tugasnya justru akan mendeskripsikan dengan mobil. Yang saya ambil contoh di sini adalah judulnya My Laptop. Nah, di sini sudah saya tuliskan di sini yang mana yang unsur identification, yang mana masuk description. Oke, for example, yang disebut identifikasi adalah memperkenalkan. I have a laptop. Nah, ini yang mau dijelaskan objeknya adalah laptop. Laptop saya, maka I have a laptop. Dijelaskan lebih lanjut dengan kalimat penyerta seperti My father bought it for me. My father bought it for me last month. Oke, dijelaskan ini ya untuk menjelaskan. Tapi yang mau dispesifik dijelaskan adalah laptop, ya. Objeknya laptop. Laptop yang mana? Yang baru dibeli oleh ayah saya bulan lalu. Nah, baru kemudian masuk di paragraf yang namanya description, menggambarkan lebih lanjut.
Ya, for example, it is a nice laptop with black color. Ada warna di sini yang disebutkan, hitam, black. Kemudian, it has a 14-inch screen. Kita menuju ke screen-nya yang dijelaskan. Ukurannya 14. Kemudian, this is the latest product from Asus. Dijelaskan ya spesifiknya seperti itu. Baik dari segi performance di sini juga banyak dijelaskan. Oke, kita lihat untuk contoh yang kedua. Contoh kedua saya ambil contoh my school. Identifikasinya dimulai tidak langsung my school boleh seperti ini ya. My name is Yu. I'm 13 years old. I study at SMPN Brandly Nuansa Indah. Nah, di sini yang disebutkan SMP-nya. My school is elite. Jadi ini hanya awalannya saja. Dia mau menuju ke my school-nya. My school-nya yang ditonjolkan. Nah, mau menuju deskripsinya tentang my school, nah ini dia. My school is green and shady. There are many variety of plants and flowers. The trees produce the fresh air all over the school building and it makes more comfortable to stay. My school has many rooms. There are a spacious library. Sampai yang terakhir di sini ada my school has complete sport equipment because my school provides the sport clubs to train for those who are talented in the sport game. Nah, ini panjang pendeknya dari deskripsi adalah tergantung bagaimana kita bisa mengurainya sepanjang apa. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, ini adalah special for automotive class, maka saya punya tambahan khusus untuk automotive class ya. Nah, karena kalian mempelajari tentang mobil dan hal-hal yang dekat dengan mobil, maka nanti tugasnya adalah kalian diminta untuk menyusun teks secara tertulis yang kemudian akan disampaikan secara lisan tentang mendeskripsikan mobil. Tentu saja ini mobilnya spesifik ya, bukan mobil secara umum. Artinya kalau misalnya nanti judulnya my car or my father's car dan sebagainya. Bedanya kalau deskripsi itu memang spesifik yang dipunyai. Nah, untuk bisa mengenal atau mau mendeskripsikan mobil itu seperti apa, nah ada baiknya kalian harus mengenal dulu tentang apa-apa yang menjadi bagian dari mobil yang akan kalian deskripsikan. Sebagai murid kelas 10 atau yang baru mengenal dunia otomotif, saya rasa belum semuanya tahu tentang bagian-bagian mobil itu sendiri atau hal-hal yang berkenaan dengan dunia otomotif. That's why meskipun hanya sedikit, saya akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa membantu kalian lebih untuk mengenal tentang dunia otomotif tentunya dengan berbahasa Inggris. Oke, yang di sini kalian sudah tampak ada beberapa jenis. There are some types atau some kind of car. Di sini adalah beberapa tipe atau jenis dari mobil. Nah, kalian bisa melihat dari bentuk-bentuknya ini ya. Di sini ada sedan, then CUV, SUV, van, pickup, micro, dan sebagainya. Nah, apa itu jenis klasifikasinya ini? Nah, kalau saya jelaskan lebih lanjut di sini semua akan panjang ya. Kita nanti akan ada tahapan selanjutnya video yang menjelaskan spesifik tentang bagian-bagian ini atau nanti kalian juga bisa belajar lebih lanjut di modul atau pegangan tentang istilah atau terms atau glossary atau vocabularies yang berhubungan dengan otomotif. Jangan khawatir ya. Nah, kemudian seperti ini. Sebagai anak otomotif, kalian harus tahu atau bagian-bagian mobil lah setidaknya sebelum mempelajari lebih lanjut tentang dunia otomotif itu sendiri. For example, kita sering menyimpulkan misalnya menggunakan pintu mobil. Nah, apa sih yang harus kita ucapkan dalam bahasa Inggris? Ada door. Dan perlu kalian ingat ketika kalian nanti
berhubungan dengan bagian-bagian mobil ini. Kita bisa cek. Kita bisa cek ketika kita masuk di bagian-bagian mobil. Nanti akan ada banyak tulisan-tulisan sebagai penyerta atau penjelas dari bagian-bagian tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi di sini kita akan mengenal seperti yang tadi saya bilang, door, window, roof, full tank, wiper, wheel, bumper, windshield, dan sebagainya. Oke, untuk hal seperti ini juga kalian bisa langsung nih cari dengan menggunakan internet, kemudian sourcing istilah-istilah ini. Kalau belum bisa, nah nanti saya juga dapat memberikan bonus berupa buku pegangan atau catatan untuk kata-kata serapan kata-kata berikut ini. Kemudian saya masih ada bonus lagi yaitu tentang anatomy of an automobile. This is trunk, tail light, wheel, ya. Kemudian steering wheel, window frame dan sebagainya. Nah, ini bisa dipelajari lagi nanti lebih lanjut. Kemudian next, ini hanya pengenalan ya, baru pengenalan. Steering system, suspension system, electrical system, cooling system, transmission system, dan sebagainya. Kemudian gambar yang berikutnya, nah ini adalah part of a car interior, bagian dalam dari mobil. Jadi kalau masuk ke mobil, Anda akan ketemu dengan bagian-bagian ini dan tahu namanya. Seperti ini. Nah, ini namanya adalah speedometer, ignition key. Kemudian ini adalah gambar apa ya? Rem. Rem kita bisa menggunakan kata brake. Kemudian ini coupling. Coupling itu adalah clutch. Kemudian ada shield belt. Shield belt itu adalah ya, betul. Ini adalah sabuk pengaman dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu tugas kalian seperti yang saya bilang sebelumnya, kalian harus mulai mempelajari kata-kata yang berhubungan dengan otomotif itu sendiri, bisa belajar mandiri dengan menggunakan smartphone atau media yang lain dengan mencari dari sumber-sumber yang bisa kalian temui dari internet. Atau kalian juga bisa menggunakan nanti video-video berikutnya yang akan saya sampaikan selanjutnya, ataupun juga menggunakan e-modul atau modul yang akan saya share yang berhubungan dengan istilah-istilah ini. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini tentang descriptive text yang lebih spesifik menjelaskan tentang descriptive text yang berhubungan dengan automotive class karena kalian adalah murid-murid yang belajar tentang teknik kendaraan ringan otomotif. So, because you are a vocational student, you must know more about the describing something, mendeskripsikan sesuatu yang berhubungan dengan otomotif. Nah, pilihannya tadi tugasnya adalah mendeskripsikan sesuatu, yaitu benda. Di sini karena kita belajar awalnya adalah mobil, maka silahkan mendeskripsikan tentang mobil yang kalaupun tidak dipunyai, bisa yang dipunyai siapa, spesifik. For example, my parents' car, my red car, atau the yang lain lah bisa ya. Dan ini saya minta tugas yang pertama adalah tentang mobil. Selanjutnya kita bisa bicara nanti kalau mendeskripsikan tempat, misalnya tentang bengkel, workshop, kemudian mendeskripsikan orang, bisa mendeskripsikan misalnya orang tua kalian sebagai teknisi. Nah, atau kalian sendiri mendeskripsikan diri kalian sebagai anak teknik kendaraan otomotif. Ada sebagai murid teknik kendaraan otomotif yang bercita-cita sebagai teknisi dan sebagainya. Nah, kita mengkaitkan semuanya dengan berhubungan dengan apa yang dipelajari karena biar apa yang kita punya belajar bahasa Inggris juga spesifik, belajar tentang otomotif juga.
Demikian terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung kontak dengan saya. Saya harap semuanya bisa diterima dengan baik pemahamannya. Jika masih belum, saya mohon maaf atas apa yang sudah saya sampaikan. Thank you for watching about the description text special for automotive class. Saya Novi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.